Baik. Sekali lagi untuk yang sudah bergabung, speakernya di-unmute dulu. Kemudian profil diganti nama dan cabangnya. Gitu. Oh ya, di mute. Kan. Jamolu, mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Fani. Ya. Mas Pepen belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya kesehatan, kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu secara online dalam rangka rapat koordinasi antara pengurus pusat dengan pengurus cabang. Tidak lupa marilah kita haturkan sholawat dan salam kehadirat Nabi Allah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya mulai kita lahir dan insya Allah nanti sampai Untuk acara malam hari ini
beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, sambutan Ketua Umum Majelis Zikir Tasbih Indonesia. Yang ketiga, sambutan Ketua Panitia Kholwat. Yang keempat, sosialisasi Kholwat tahun 2020. Kemudian yang kelima, informasi seputar Pondok Pesantren Cahaya Tasbih. Dan yang keenam, lain-lain. Penutup. Marilah pada kesempatan malam hari ini, rapat koordinasi kita mulai dengan pembukaan. Dengan Al-Fatihah. Untuk acara yang kedua adalah sambutan Ketua Umum Majelis Zikir Tasbih Indonesia kepada Kiai Abdul Wahid, dipersilakan. Monggo, Yi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ma ba'du. Yang kita hormati, kita cintai, kita muliakan Kanjeng Guru Kiai Jenderal Saudara Wakil Ketua Umum, yakni Profesor Kiai Haji Dr. Fatah Syukur. Hormati, kita cintai Pak Yusuf, selaku pemandu acara ini ya, Sekretaris Umum MTTI, kemudian Pak Kaiman, Bendara Umum, saudara-saudara pengurus pusat yang kita hormati di CTI, alhamdulillah, dan juga saudara-saudara semua dari pengurus cabang dari seluruh Indonesia. Ini banyak sekali, alhamdulillah banyak sekali. Ada berapa ini? Ada partisipannya ada 37. Ya. Kalau dikurangi dari ketua, wakil ketua, kemudian bendara, sekretaris, dan ini tidak banyak dari pengurus pusat, dan ini banyak sekali dari jauh lebih banyak dari pengurus cabang. Alhamdulillah, syukurillah, malam hari ini kita bisa ketemu, kita bisa rapat koordinasi. Yang mungkin ini koordinasi paling lengkap ya. Kalau kita offline mungkin tidak sebanyak ini jumlahnya, karena tidak tidak gampang. Ini dari Gubernur Jakarta Selatan, dari Ponorogo, Bapak Joko Nugroho juga ada, kemudian Kendal, Mas Fikri, Batan, cabang Jogja, siapa ini cabang Jogja, alhamdulillah, dan beberapa cabang yang tidak bisa sebutkan satu persatunya ya. Ini banyak, dan ini kalau disebut satu menjadi absen dan jumlahnya menjadi sangat panjang. Alhamdulillah kita bisa ketemu rapat koordinasi untuk persiapan Kholwat. Kholwat itu ini acara rutin kita tahunan ya, dan tidak sekedar kita rutin, tidak sekedar ini acara rutin itu, tapi jauh lebih bermakna itu, karena ini momen, semacam momen wajib gitu ya, paling tidak setahun sekali kita ketemu beliau gitu, kita tidak bisa menunda-nunda lagi gitu ya. Ini minimal sekali ya, dalam setahun kita ketemu beliau, dan itu kesempatannya pada saat Kholwat. Seperti kalau kita mudik karena setahun tidak pernah pulang kampung, ya setidaknya lah dalam Lebaran itu kita mudik meskipun setahun hanya sekali ya. Dan ini ya mudik kita gitu ya, ketemu sama beliau pada kesempatan Kholwat kali ini gitu ya. Dan ketika kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa sekarang pandemi belum selesai, kemudian pandemi belum selesai dan sangat berisiko untuk berkumpul 2.000-3.000 orang dalam satu tempat yang sama dengan tingkat jarak fisik yang begitu dekat, itu sangat-sangat berisiko. Maka
kemudian ya kita mesti berpikir ulang ya untuk menyelenggarakan pertemuan seperti itu gitu ya. Ya maka ya dalam konteks yang umum itu ya kita mesti berkelit ya dalam situasi sulit begitu ya. Berkelit dalam situasi sulit itu ini situasi sulit, tetapi kalau kemudian acara tahunan yang setahun sekali ini kita batalkan juga kita tidak selenggarakan juga sangat sayang. Kemudian momentum ini sangat penting ya, makanya dicari modus baru begitu. Nah, dan ini usulan dari Pak Waketum, saya sebutkan dari Pak Waketum bahwa ya kita berkelitnya cara tetap diselenggarakan. Jangan sampai ada sejarah bahwa Khalwat itu pernah tiada begitu ya. Khalwat itu pernah tidak diselenggarakan. Kita menghindari itu ya. Jadi Khalwat tetap diselenggarakan, acara tetap itu, ketemu beliau tetap kita selenggarakan, cuma situasinya karena seperti ini ya, maka kemudian kita berkelit dalam situasi sulit, ditemukanlah rumusan seperti ini. Alhamdulillah insyaallah Khalwat tetap diselenggarakan, cuma bentuknya operasionalnya memang tidak seperti biasanya, tidak secara fisik itu kemudian kita ketemu beliau. Tetapi acara tahunan bahwa kita ketemu beliau, kita mendengar salah satu acara Khalwat itu kan khutbah beliau gitu ya, khutbah Khalwat itu, dan insya Allah nanti tentu akan ada, ini bentuknya mungkin agak sedikit berbeda ya tidak apa-apa. Tetapi acara ini tidak kita kemudian batalkan hanya gara-gara COVID ini. Ya tetap kita selenggarakan ya dalam bentuk yang seperti ini. Ya oleh karena itu maka kita tetap menunggu dawuh beliau. Nanti beliau dawuh apa ya tetap kita ikuti begitu ya. Dan nanti kemarin juga ada pikiran bagaimana kalau masing-masing cabang itu menyelenggarakan pertemuan dalam Khalwat ini gitu ya, sehingga nanti ketika beliau dawuh itu nanti sak cabang itu kumpul kerungu semua gitu ya, mengikuti semua. Tapi ternyata juga ada yang usul itu tidak bisa kita tidak bisa menjamin ya nanti pertemuannya seperti apa, bentuknya seperti apa gitu kan, dan itu untuk menghindari segala semua ya tetap kita untuk sementara secara formal tetap tidak diselenggarakan acara secara formal, pertemuan secara formal itu sementara ditunda. Jadi kita tetap seperti ini, tetap mungkin nanti akan ada dawuh beliau gitu ya, kita ikuti, kita simak dawuh beliau, kemudian seperti biasa, cuma dalam bentuknya saja. Saya kira ini ini cara yang paling elegan, paling masuk akal ya. Jadi kita tetap ketemu sama beliau ini sebagai sebuah acara rutin dalam bentuk yang baru ya. Jadi dalam bentuk yang sesuai dengan kondisi pandemi saat ini. Saya kira itu monggo nanti apapun dawuh beliau kita ikuti, kita kita amalkan begitu ya, dan di tempat kita masing-masing ya. Kalau beliau misalnya baca Asma Jabalkat sekian kali ya kita ikuti saja, di rumah kita ikuti, di tempat ini ya kita ikuti. Saya kira itu saja ya, dan terima kasih. Ini berbagai cabang sudah meluangkan waktu untuk bisa ketemu ya ini. Dan monggo nanti berbagai masukan, berbagai usulan, karena ini tentu saja tidak hanya kesempatan ketemu ini tidak hanya bicara soal Khalwat ya, tapi juga ada bicara soal lain-lain lah. Monggo nanti kita ikuti. Monggo saya kira ini sebagai pengantar ya, sebagai pengantar. Ini agendanya masih banyak, nanti akan ada kita bincang soal inilah ya, soal masa depan, utamanya mengenai pesantren tasbih ya. Ini bagian daripada agenda pertemuan kali ini. Saya kira itu sebagai sambutan pengantar ya. Sekali lagi terima kasih dan kita tetap semangat ya. Saya kira itu dalam situasi yang sesulit apapun ya. Saya kira itu. Monggo waktu saya kembalikan kepada Pak Yusuf. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Kiai Haji Abdul Wahid selaku Ketua Umum Majelis Dzikir Tasbih Indonesia yang telah memberikan sambutannya. Acara yang ketiga, sambutan Ketua Panitia Kholwat tahun 2020, Mas Andi Kurniawan. Monggo. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran Pak Yus nih? Ayo, terus monggo. Oke. Saya ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya sayangi, saya hormati, saya takdimi Kanjeng Guru Kiai Haji Imron Abdillah. Yang saya hormati Yi Wahid sebagai Ketua MDTI Pusat dan Prof. Fatah Syukur sebagai Wakil MDTI Pusat. Agak keras sedikit, Mas Adi. Yang saya hormati pula segenap jajaran pengurus pusat, pengurus cabang MDTI seluruh Indonesia yang pada malam ini bisa berkumpul lewat streaming. Pertama, saya ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sholawat saha salam kita kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Pertama-tama pribadi saya merasa bangga atas kemajuan ide-ide bagus mengenai MDTI Pusat walaupun dengan adanya pandemi corona COVID-19 yang makin menjadi di negara kita, tapi tidak menutup kemungkinan kita masih bisa berkoordinasi, kita bisa membahas sesuatu walaupun berbeda jarak, kita masih bisa berkoordinasi. Saya pribadi yang kemarin rapat bersama wakil dan ketua dan wakil MDTI Pusat beserta Pak Sekjen, Pak Yusuf, beserta tim organisasi. Menunjuk saya sebagai Ketua Kholwat tahun 2020 yang kemarin diputuskan, saya siap menjalankan tugas, saya siap apapun untuk tugas ini. Nanti dalam hal pelaksanaan saling koordinasi dengan pengurus pusat yang kemarin ditunjuk Pak Firman dan Pak Sarwo sebagai tim organisasi, karena tahun ini tidak ada kegiatan pembangunan, cuma kegiatan pendataan, dan nanti kita dibahas di rapat kali ini. Pada intinya saya siap menjalankan tugas. Misal ada kesalahan atau kekurangan dari saya pribadi, saya siap bersama-sama untuk memperbaiki. Dengan satu tujuan bersama, kita bisa bersatu, kita mampu menuju Indonesia bertasbih, Nusantara berhikmah.
Semoga Majelis Dzikir Tasbih Indonesia selalu berjaya, maju, selalu memunculkan inovasi-inovasi baru yang membanggakan. Salam revolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf. Monggo. Terima kasih Mas Andi yang telah memberikan sambutan selaku Ketua Panitia Kholwat tahun 2020. Kemudian untuk acara yang keempat, sosialisasi kaitannya dengan kegiatan Kholwat. Untuk hal ini mungkin Mas Firman bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya yakin semua pengurus cabang sudah menerima surat edaran dari Pak Sekjen terkait dengan kegiatan Kholwat. Jadi momen Kholwat ini nanti akan kita gunakan juga untuk momen pendataan jamaah. Karena dengan program besar dan sendiri nanti akan ada peserta di ada misalnya putra putri atau begitu dari masjid akan diharapkan bisa belajar di pondok pesantren dan zaman sekarang kita sangat tidak mungkin untuk tidak bersentuhan dengan IT ya, informasi teknologi. Untuk itu kami guru sangat berharap majelis kita punya database yang akurat. Kebetulan saya diminta pengurus pusat untuk mengurus pendataan, dan saya juga didahului oleh kanjeng guru berkaitan dengan tugas tersebut. Ini saya tekankan sekali lagi bahwa saya tidak akan mungkin bisa memperbaiki tanpa adanya support dari pengurus cabang. Jadi berkaitan dengan Kholwat, seperti di surat edaran, iuran Kholwat sudah ditentukan 100.000 per jamaah. Nanti semua peserta Kholwat itu akan mendapatkan kalender dan KTA bagi jamaah yang belum punya KTA. Untuk peserta Kholwat dimohon untuk menyertakan foto KTP. Jadi nanti pengurus cabang kami minta untuk menghubungi semua jamaah, terus minta foto KTP, kemudian pengurus cabang merekap formnya sudah kami sebarkan, Pak Sekjen menyebarkan formnya, itu diisi. Kita sangat berharap semoga detail huruf ejaan sesuai dengan KTP. Itu nanti ini berkaitan dengan database yang akan jadi dasar kita untuk semua kegiatan. Jadi sebagai contoh, misal Pak Sekjen, Pak Yusuf. Jadi nanti buat database kita ada nama Pak Yusuf, nanti ada nomor kesekian, alamat, pekerjaan, alamat itu detail RT sesuai dengan di KTP, itu jadi basic kita. Nah nanti dari basic data tersebut akan dikeluarkan KTA. Ada nomor KTA di situ. Nanti semua transaksi, kami pakai istilah transaksi ya, supaya lebih gampang dipahami. Semua transaksi akan bisa diakses, Pak. Jadi misalnya Pak Yusuf, nomor KTA, nomor sekian, nomor NIK sekian, data pribadinya, nomor alamat rumah, tempat tinggal, jadi ada transaksi yang akan bisa langsung dilihat satu iuran wajib seberapa langkah, dari yang dapatkan sendiri, nanti akan didetailkan. Nah, sementara ini kan kita masih terpisah data antara data iuran wajib dan data yang berkaitan dengan revolusi pasti. Jadi ada sedikit ada sedikit rumit kalau misalnya ternyata ejaan itu tidak sama antara
yang di iuran wajib dan di file-file yang lain. Makanya kami sangat berharap untuk semua pengurus cabang bekerjasama dengan maksimal, teliti, akurat, data yang nanti diserahkan ke kami, ejaan sesuai dengan KTP. Karena akan sangat membantu dalam pengelolaan data. Saya yakin teman-teman banyak yang paham mengenai pengelolaan database. Jadi ada perbedaan satu huruf, perbedaan spasi, itu sangat berpengaruh. Gitu. Terus pesan dari kantin guru, nanti untuk yang dibuatkan KTA semata-mata bukan hanya jamaah. Jadi misalnya contoh, sekali lagi contoh Pak Sekjen ini kan Pak Sekjen karena orang hebat di majelis ya. Jadi misalnya Pak Sekjen. Pak Sekjen nanti bisa mengajukan KTA untuk Pak Sekjen sendiri, kemudian untuk Bu Sekjen. Kalau Bu Sekjen sih kebetulan sudah rutin iuran wajib dari beberapa tahun yang lalu ya. Karena nanti teman-teman jamaah sudah jamaah bisa mengajukan pencetakan pembuatan KTA untuk istrinya, walaupun sementara ini belum membayar iuran wajib. Jadi nanti misalnya contoh, misalnya Mas Agus, ada Mas Agus, selama ini yang aktif dari iuran wajib cuma Mas Agus. Berkaitan dengan pendataan keluar, nanti Mas Agus bisa mengajukan Mas Agus, terus mungkin mengajukan istrinya, misalnya nama istrinya Mbak Rini, KTI di satu tempat. Jadi nanti harapannya kita punya database, anggota majelis, beserta keluarganya sudah dianggap sebagai jamaah oleh majelis. Terus kemudian teknis pengiriman data, sebetulnya kami kemarin menerima beberapa masukan untuk memakai Google Form, untuk memakai kemudahan teknologi sekarang. Cuma ada satu hal yang saya pertimbangkan bahwa kemampuan seluruh jamaah, kemampuan seluruh pengurus itu masih sangat majemuk. Dalam arti ada yang terbiasa dengan teknologi tersebut. Kebetulan saya sendiri karena sudah lama tidak memakai itu, saya sendiri nggak terlalu paham, walaupun itu bisa dipelajari. Cuma ini kita coba berusaha merangkum semua kemampuan, akhirnya kita putuskan untuk saat ini pengiriman data by Excel dikirim ke WhatsApp ke saya. Dan harapan saya nanti kita coba permudah komunikasi ya, kita pelancar komunikasi. Jadi misalnya ada satu cabang yang pengurusnya kurang lincah bermain data, kalau komunikasi baik dengan kita nanti kita sama-sama cari solusi. Saya kira sepertinya di surat edaran sudah ada tercatat nomor HP saya, nanti bisa kita komunikasi lebih lanjut. Terus kemudian berkaitan dengan iuran wajib, beberapa waktu yang lalu pengurus pusat sudah mengeluarkan surat edaran yang intinya iuran wajib itu disetorkan ke pusat sebesar 10.000 berlaku per bulan Juli. Di catatan saya ada 4 cabang yang sebelum ada surat edaran tersebut sudah ada 4 cabang yang ngirim iurannya per jamaah 10.000 minimal. Ada cabang Peduringan, cabang Cipiring, terus di cabang Pemalang Belik, satunya lagi juga ada 4 cabang pokoknya. Ada kekhawatiran kalau misalnya iuran wajib itu jumlah yang diserahkan ke pusat lebih tinggi, ada kekhawatiran itu nanti akan mengganggu program revolusi pasti. Karena kita sama-sama tahu bahwa ini adalah proyek final revolusi. Kita ada program jariah bulanan zakat yang dulu, kita ada program tabungan, kita ada program mencari wakaf. Itu yang jadi prioritas saat ini. Jadi untuk iuran wajib di surat edaran yang berlaku di bulan Juli tahun 2020 itu pelaksanaannya akan ditunda sampai nanti ada pemberitahuan lebih lanjut. Jadi cabang kalau misalnya masih ada kok sepertinya seluruhnya ada kembali ke 5.000. Jadi surat edaran itu pelaksanaannya akan kita tunda karena yang saya katakan tadi kita ada program besar revolusi pasti yang harus kita sukseskan. Mungkin dari saya itu dulu, kembali ke Pak Sekjen. Nanti jika ada yang perlu ditanyakan bisa komunikasi ke WhatsApp saya ya. Kalau orang-orang sekarang istilahnya japri bisa japri ke saya ke jalur juga.
Maturun kembali ke Pak Moderator, Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Firman selaku administratif di majelis dan juga di Kolwat nanti akan menangani pendataan peserta Kolwat. Untuk acara yang selanjutnya adalah informasi berkaitan dengan Pondok Pesantren Cahaya Tasbih. Pak Danbus sampun gabung. Monggo, Mas Santo mungkin bersamaan dengan Pak Danbus. Oke. Gitu sekarang dari Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, dan Bus, monggo. Pak Imam Hamilir. Dan Bus. Yang kami hormati Bapak Ketua, Wakil Ketua Umum Majelis Dzikir Tasbih Indonesia dan semua pengurus cabang seluruh Indonesia yang kami hormati. Langsung saja kaitannya dengan pondok pesantren tetap jalan terus serbu kalau mengikuti bahasanya Mas Andi. Jadi yang terpenting kita satu arah, satu jalan, kemudian terus jalan. Jangan melihat yang dibutuhkan berapa, kemudian angka yang sudah dapat berapa. Yang terpenting adalah jalan. Kalau nanti itu diberitahukan sekarang, insya Allah kok awang-awangan di dalam menjalankan kegiatan kita ini. Yang penting di dalam kegiatan revolusi ini kita terorganisir dengan baik, kita berusaha bermanajemen dengan baik walaupun masih ala kadarnya. Oke. Yang terpenting adalah tetap semangat. Semoga apa yang sudah kita cita-citakan bersama secepatnya kita bisa realisasikan bersama-sama. Walaupun kita ini wong cilik, kawula alit, kita buktikan bahwa kita dan mampu. Terima kasih, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian tambah sedikit Pak Sekjen. Boleh tambah sedikit? Boleh, monggo. Monggo Dan, lanjut. Kaitannya dengan kegiatan revolusi ini perlu kita ingatkan lagi bahwa kegiatan ini yuk kita dampingi bersama, kita awasi bersama. Terus kita perhatikan, jangan sampai ada sebuah kebocoran, kemudian jangan sampai kegiatan ini disalahgunakan oleh seseorang atau beberapa orang. Entah itu di dalam intern kita, Majelis Dzikir Indonesia, maupun di luar kita. Kita harus menjaga bersama-sama. Kita harus mengawasi bersama-sama. Intinya, kalau
itu ada seseorang mengatasnamakan Majelis Dzikir Tasbih Indonesia, mengatasnamakan revolusi cahaya tasbih, tapi di luar dari sistem kita, maka saya mohon hati-hati. Saya mohon hati-hati, ya. Apalagi di situ mengatasnamakan Kanjeng Guru, Kanjeng Guru. Intinya kita adalah satu pintu dari cabang, pengurus cabang, entah itu nanti ada koordinator-koordinatornya, kemudian terus masuk ke panitia pusat. Ini nyuntulung semuanya, ya, pengurus cabang yang ada di seluruh Indonesia. Ini saya mohon kita ekstra untuk saling mengawasi, saling mengontrol kegiatan ini. Jangan sampai disalahgunakan oleh seseorang, beberapa orang, baik itu di dalam lingkup kita tasbih maupun di luar tasbih. Matur nuwun, tambahan itu saja. Aduh. Halo. Dan nggih. Lanjut. Sampun ya. Sampun nggih. Sampun. Terima kasih Pak Imam Halimi selaku Ketua Panitia Pembangunan Pondok Pesantren Cahaya Tasbih atas informasi dan himbauan-himbauannya. Acara selanjutnya adalah lain-lain. Mungkin Prof. Fatah buat dinambahke, monggo Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang senantiasa kita hormati, kita muliakan, kita ikuti perjuangannya Kanjeng Guru Kiai Haji Imroni Abdillah. Semoga selalu sehat, panjang umur, bisa membina kita semuanya. Yang terhormat Ketua Umum Majelis Dzikir Tasbih Indonesia, Pak Dr. Kiai Haji Abdul Wahid, dan para pengurus semuanya, para pengurus cabang yang alhamdulillah bisa hadir dalam kesempatan ini. Sebelumnya saya baru buka WA group itu kan, dan dalam kesempatan ini saya minta kepada jamaah cabang-cabang yang ada di, terutama yang ada di grup ini, untuk membacakan Fatihah kepada saudara kita Bapak Dwi Ahmad Yulianto yang beliau adalah staf ahli Laskar yang meninggal beberapa hari yang lalu. Semoga husnul khatimah, diampuni dosa-dosanya dan diterima amal kebaikannya. Al-Hadiniyah ghafarallahu lahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur nuwun. Saudara-saudara sedaya, seluruh pengurus, yang pertama tentu di masa pandemi yang insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki era yang namanya new normal. Tentu banyak beberapa cabang, pengurus cabang, bahkan di pengurus pusat yang bertanya-tanya tentang kapan dimulai pengajian atau mujahadah kita. Rasanya memang sudah cukup lama kita tidak pernah bersua, tidak pernah berkumpul-kumpul, yang mungkin sampai sekarang sudah
hampir 4 bulan atau bahkan mungkin 4 bulan lebih. Nah, tentu kita berharap dalam waktu dekat bisa kembali dibuka pengajian atau mujahadah. Tetapi memang pesan dari Kanjeng Guru, kita harus menjaga, artinya hati-hati untuk membuka kembali pengajian dengan mengumpulkan banyak orang di suatu tempat. Himbauan dari pusat itu artinya Kementerian Agama maupun Satgas Gugus COVID, memang di daerah zona hijau itu diperbolehkan untuk membuka kembali pertemuan-pertemuan peribadatan. Nah, tetapi zona hijau itu tentu tidak bisa kita klaim sendiri. Tentu yang berhak menentukan hijau, merah, kuning itu adalah Satgas gugus setempat. Nah, tentu gugus setempat itu mulai dari kalau di provinsi tingkat provinsi, kalau di kabupaten tingkat kabupaten, bahkan di tingkat kecamatan. Nah, sehingga kalau kita mengadakan pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang, tentu harus menggunakan prosedur-prosedur protokol kesehatan yang ditentukan oleh Satgas Gugus COVID ini. Jangan sampai kesan masyarakat, kesan pemerintah terhadap Majelis Zikir Tasbih Indonesia yang sudah baik ini, artinya kesan kita di mata mereka itu kita sudah baik, tetapi karena tidak adanya koordinasi yang baik, bisa jadi nanti kita dicap tidak baik. Nah, oleh karena itu berhati-hati, nanti pada akhirnya pengurus pusat akan mengeluarkan surat edaran, di mana surat edaran itu membolehkan bagi yang zona hijau, tetapi dengan catatan harus ada izin atau rekomendasi dari Satgas Gugus COVID setempat. Nah, ini sudah supaya apa? Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kalau jamaah itu terdiri dari para jamaah yang berasal dari berbagai kota. Nah, ini sangat rentan. Salah satu contoh misalnya untuk jamaah Jerakah yang sekarang di Jatirunggo. Itu ada yang dari Kendal, ada yang dari Semarang Kota, ada yang dari Ungaran, dan lain sebagainya. Nah, maka yang seperti ini memang tidak bisa hanya sekedar dianggap bahwa Semarang itu hijau atau merah, karena itu melibatkan Semarang Raya. Saya tidak tahu persis di daerah-daerah yang lain kondisinya seperti apa. Kemudian yang kedua tentang kholwat. Jadi kholwat, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Wahib, tetap akan kita selenggarakan. Dan kita berharap walaupun kholwat ini dilaksanakan di tempat masing-masing dan diperbolehkan misalnya berkoloni 1-2 orang di suatu tempat, tapi tidak boleh banyak-banyak, harus tetap menjaga kekhusyuan. Insya Allah nanti akan kita mulai dengan pembukaan online secara resmi, dan kemudian selama 3 hari 2 malam itu
Kanjeng Guru akan memberikan tugas-tugas yang harus kita lakukan. Nah, untuk kholwat tahun ini, karena dilaksanakan secara online, maka diperbolehkan nanti ibu-ibu untuk mengikuti. Nah, karena bisa dilaksanakan di tempat masing-masing. Nah, karena kholwat dilaksanakan di tempat masing-masing, nah maka kita berharap bahwa semua bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, soal iuran. Nah, sebenarnya iuran itu memang bukan semata-mata untuk kebutuhan pada saat kholwat. Kalau panjenengan mengikuti kholwat, datang ke lokasi itu seolah-olah semuanya sudah siap, sudah ready hanya untuk iuran makan. Nah, tetapi sesungguhnya tidak itu. Justru biaya yang terbesar dari kholwat adalah menyiapkan sarana dan prasarana. Alhamdulillah sarana dan prasarana kholwat itu sudah dibangun cukup baik pada tahun yang lalu, akan tetapi pembangunan tempat kholwat pada tahun yang lalu itu karena sifatnya memang cepat-cepatan, gitu kan. Nah, sehingga kondisinya sekarang ini perlu ada pembenahan-pembenahan. Yang pertama, pembenahan di bagian MCK, itu banyak yang pecah-pecah, banyak yang bocor, itu perlu didandani. Kemudian juga penataan lahan itu juga perlu didandani. Nah, oleh karena itu maka kholwat walaupun dilaksanakan di tempat masing-masing, tetap diadakan kontribusi. Nah, jadi kontribusi yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Mas Firman, besarnya 100.000, itu nanti mendapatkan kalender seharga 25.000, kemudian KTA, bagi yang belum, nah itu akan mendapatkan KTA, dan sisanya nanti untuk pembenahan lokasi kholwat. Nah, tentu panjenengan semua nanti akan mendapatkan makanan, tapi dari rumah masing-masing. Jadi makannya tidak dari panitia kholwat, tapi di rumah masing-masing. Nah, saya kira itu. Yang ketiga, kita tetap selalu memberikan semangat apa yang menjadi program kita semua, apa yang menjadi niatan Kanjeng Guru untuk mendirikan pesantren, masjid, dan lembaga pendidikan Cahaya Tasbih yang kita berharap pada 1-2 tahun ini sudah berdiri. Ya, dengan semangat, tenaga yang kita miliki sesuai dengan kemampuan masing-masing, kita berharap selalu itu kita lakukan. Kemudian yang ketiga, insya Allah, karena masa pandemi, masa new normal ini kemungkinan berjalan agak lama, pengurus pusat ya atas restu dari Kanjeng Guru, insya Allah nanti akan melaksanakan pengajian selapanan yang nanti akan disampaikan oleh Kanjeng Guru. Insya Allah nanti mohon doa restunya, semoga bisa berjalan dengan baik, sehingga kalau selama ini jamaah-jamaah yang jauh dari Semarang, yang jauh dari Jawa Tengah itu ketemunya dengan Kanjeng Guru hanya setahun sekali, insya Allah nanti difasilitasi oleh tim IT akan dilaksanakan setiap 1 selapan sekali. Terima kasih.
Semoga pertemuan ini ada manfaatnya dan membawa keberkahan, kemajuan bagi kita, kemajuan bagi organisasi. Akhirul kalam, wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Prof. Fatah atas tambahan informasi yang sudah disampaikan. Untuk acara lain-lain berikutnya mungkin ada pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya di bawah itu ada raise hand. Nah, nanti dari operator bisa mengaktifkan untuk bisa bicara. Monggo, mungkin dari cabang-cabang ada yang mau. Monggo, ada yang mau beri masukan, bertanya? Ayo, monggo. Ini kok tidak ada yang angkat tangan. Monggo, ini mumpung kita ketemu. Oh, monggo, silakan apa saja inspirasi dari cabang-cabang. Monggo, monggo. Kembali Pak Yusuf, monggo Pak Yusuf. Atau mungkin Ye Wahib mau menambahkan Ye? Saya kira sudah cukup ya, sudah banyak tadi disampaikan begini. Ya karena belum ada yang usul ya. Pendataan itu sampai sekarang belum selesai. Oleh karena itu maka partisipasi semua pengurus cabang masalah pendataan ini betul-betul diharapkan sangat partisipatif. Ya. Pendataan misalnya tidak semua cabang itu semua warganya sudah punya KTA. Ini kan dan momen ini momen yang paling bagus untuk penertiban soal KTA. Diharapkan beberapa di antara kita punya alias, badannya sampai sekarang itu saya ngertinya itu juga Pak Agus, dengan lengkap operasi itu juga tidak tahu. Sementara database, data sesungguhnya kita harus punya. Ya, seperti Pak Dayang, itu namanya Agus apa, itu harus kita tertibkan mulai sekarang. Dan kita menggunakan nama persis sesuai dengan yang ada di KTP. Itu yang paling aman. Ya, jadi ini mengenai data, monggo Mas Firman. Halo Mas Firman. Itu cabang yang sudah punya KTA berapa, yang belum berapa, kemudian monggo sih kalau dalam bentuk yang paling sederhana kalau Google Form itu ya ini oke, silakan. Kalau semuanya oke ya. Paling tidak kalau tidak menggunakan Google Form menggunakan Excel saja. Ya memang pengurus pusat melalui Mas Firman harus menyediakan form itu sehingga nanti masing-masing cabang itu hanya tinggal mengisi. Ya kalau sudah ya sudah punya kata sudah, yang belum harus namanya sesuai KTP siapa, nomor KTP berapa, kemudian dan seterusnya. Itu ya kita berharap ini tertib ya. Jadi saya kira itu mengenai data jamaah kita. Nah, Mas Firman mungkin belum semuanya mengerti ya, belum semuanya, syukur kalau semua sudah mengerti. Mas Firman ini yang kita amanati untuk tertib administrasi, ini Mas Firman. Kalau orang Jawa bilang itu merebuat MDTI ya, merebuat itu yang di masjid itu yang jaga masjid. Orang sing ngadani, nggak ada yang imamnya jadi imam, ya tidak jadi imam jadi makmum begitu ya. Jadi ini Mas Firman kami beritahukan secara keseluruhan, beliau yang kita amanati untuk menjaga tertib administrasi ya. Jadi kita punya kantor, kalau tidak ada yang bertanggung jawab itu juga tidak jelas. Ya ini Mas Firman yang kita serai. Jadi makanya kalau Mas Firman opiak-opiak, ya tolong itu bisa dipahami gitu ya, karena beliau adalah kepanjangan dari. Jadi pertama mengenai
apa tadi mengenai data, ya itu kita berharap betul itu segera kelar itu mengenai data. Nah kemudian juga yang kedua ini yang bisa saya sampaikan saat ini itu mengenai tanggalan. Ya selama ini kalau yang namanya kita holwat itu kan kita tuh enggak tega orang sampai datang di holwat kemudian kita tolak itu kan enggak mungkin. Ya, jadi itu kemudian kita terima dan kemudian nanti administrasinya dibereskan ketika daftar itu gitu ya. Nah, padahal kita kan butuh ketertiban ya, butuh tertib. Makanya dalam edaran itu disebutkan bahwa tolonglah itu sungguh tertib. Jadi tanggalan itu dicetak sesuai dengan jumlah pendaftar. Karena apa? Karena nanti kalau terlalu kita estimasi terlalu banyak, nanti juga ada kelebihan dan itu biayanya tidak murah, itu mahal. Kalau kurang juga aneh, juga lucu gitu ya. Jadi oke lah, itu pengalaman tahun kemarin yang kita berharap kita tutup. Ya untuk tahun ini tidak terjadi lagi ya. Jadi sekarang ini kan tidak datang kemudian daftar kan tidak. Ya, karena saat ini kan tidak seperti itu ya. Jadi Bapak saudara-saudara semua ini itu tidak datang untuk mendaftar enggak, tetapi karena kita keluar di rumah masing-masing ya, tetapi tolong tertib mengenai daftar ini yang tertib, sungguh yang tertib ya. Jadi itu tanggalan itu kalender akan kita cetak sesuai dengan pesertanya berapa gitu ya, dengan estimasi jika ada kelebihan itu tidak banyak. Jadi supaya ini kita semua menjadi menjadi jauh lebih tertib dan itu amanat selalu kita terima dari beliau kan. Saya kira ini dua catatan ini, tambahan ini mengenai tertib administrasi dan mengenai kalender. Saya kira sementara itu Pak Yusuf, monggo silakan yang lain-lain. Jadi itu kemudian mengenai tadi, monggo Pak Ketum, monggo silakan. Sudah menambahkan jamaah di masing-masing pengajian di masing-masing lokasi, memang ada zona merah, ada zona hijau, ya. Itu karena kita pengurus pusat itu kemarin dalam rapat ini sepakat ya, jangan sampai nanti di blow up, diberitakan di media-media nasional, internasional bahwa ada klaster baru yang itu dari itu tidak enak didengar gitu loh. Makanya kita hati-hati betul gitu ya, kita hati-hati betul. Nah, itu tidak ingin kita dengarkan soal itu. Nah kemudian jika satu lokasi itu betul-betul zona hijau aman, saya tambahkan catatan, ya tolong tetap pengurus cabang koordinasi dengan aparat setempat. Ya betapapun itu jelas itu zona aman ya, tetap koordinasi dengan aparat setempat, dengan RT RW, dengan kelurahan supaya nanti tidak menjadi masalah di lokasi dan jadi masalah di lokasi tidak apa-apa karena kita yakin kita oke gitu ya. Tetapi kalau di blow up itu nanti wartawan itu nanti bisa bikin berita yang aneh-aneh gitu ya. Jadi dan itu kita hindari. Saya kira itu 3 catatan tambahan. Monggo kembali pada Pak Yusuf. Monggo Pak Yusuf. Ya, Mas Firman mau nambah informasi? Ya, sedikit Pak Yusuf, makasih. Dengan teramat sangat kami mohon untuk semua cabang, pengurus cabang khususnya, untuk mengindahkan surat edaran. Sudah tertera di sana tanggal berapa data terakhir kami harus terima, beserta transfer. Ini berkaitan dengan jumlah kalender yang akan dicetak, karena selama ini seperti yang disampaikan oleh Pak Wahid, bahwa kita cetak kalender selama ini pasti lebih dari kebutuhan, dan panitia follow-up khususnya bekerja keras untuk menghabiskan sisanya kan gitu. Jadi nggak semata-mata tentang kalender sebetulnya, karena itu nanti akan sangat berkaitan erat dengan pendataan. Jadi insya Allah kalau data sudah kami terima, sudah saya terima, syukur-syukur kalau sudah betul-betul akurat ejaannya dengan KTP, saya bisa segera progres cetak KTA. Nah nanti setelah KTA jadi, saya akan selalu berkoordinasi dengan semua pengurus cabang. Berapa jumlah KTA yang diajukan untuk cetak dari masing-masing cabang. Kalau misalnya contoh cabang Palembang Sekayu, sudah berapa yang dicetak, terus mengajukan berapa lagi yang mau dicetak. Kalau misalnya
misalnya ternyata sudah mengajukan yang baru, misalnya 10, begitu 10 sudah saya cetak, itu akan saya anggap progres untuk Palembang Sekayu sudah 100%. Gitu. Jadi saya harapkan kita semua memperhatikan edaran dari pengurus pusat, itu surat edaran resmi, ditandatangani oleh Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, ada Pak Sekjen, bahkan sambil guru juga rapat di situ, jadi kita kayak lebih ini ya, bisa sama-sama belajar menertibkan. Kalau jadi saya, seperti yang saya bilang ke semua teman-teman pengurus, apapun kendala yang ada, kita benahi bareng-bareng. Bersama-sama kita benahi, karena kalau saya sendiri juga sangat-sangat tidak mungkin saya bisa melakukan pembenahan database tanpa dukungan dari cabang. Ya, minta tolong banget. Yang pertama itu tadi, surat edaran diperhatikan, ada deadline, tenggat waktu kapan data sudah harus kami